Hai, apa kabar anda semua? Ya, kali ini aku ingin mengajak anda semua untuk mengenali cara untuk mengenali orang-orang yang suka berbohong di sekitaran kamu, macam di kalangan rakan-rakan kita yang suka berbohong ya. Ya, mereka bangga mereka dapat bohong. Jadi mereka anggap kita ni bodoh lah tak dapat mengesan uh, kebohongannya ya. Kali ini aku ingin berkongsi cerita tanda-tanda cara untuk mengenal orang tu suka sekali berdusta ya. Ya, itu dia. Kata orang-orang tua ya, dalam laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Itu benar ya. Peribahasa tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan manusia yang dianggap sulit mengerti kerana mungkin lain di mulut, lain di hati. Ini banyak ya kita ketemu orang seperti ini ya. Ya, menghadapi orang yang berbohong ya ataupun suka berdusta memang tidak menyenangkan. Oleh kerana itu, jadi kita bersama-sama ya kita mengenali macam mana tanda-tandanya orang tu ada ciri-ciri yang suka berbohong dari bentuk posisi tubuh yang menutup dirinya. Orang yang sedang berbohong ni dapat dilihat dari gerak-geri ataupun bahasa tubuhnya ya, ataupun body language. Tubuh yang membungkuk ataupun seperti melindungi tubuh adalah salah satu ciri orang yang sedang berbohong ya. Mereka cenderung menutup tubuhnya secara tidak sadar ya. Ya, itu dia. Ya, kata orang gerak tubuh yang tidak perlulah ya. Jadi pembohongan ni biasanya banyak melakukan gestur yang gerakan tubuh yang tidak perlu untuk menutupi kebohongannya, pendustaannya ya. Jadi kendati begitu, ada juga orang yang berbohong dan terlihat tenang aja, yang ada dia pandai memain peranan. Dia tenang saja ya, seperti tak ada apa-apa ya. Tenang selama percakapan ya. Jadi hal ini dilakukan untuk mengelabui kita, menghabui mata kita dan membuatkan kamu yakin akan hal yang disampaikan. Berhati-hatilah orang yang seperti ini. Kemungkinan lainnya pembohong justru melakukan gerakan hati-hati. Ya, gerakan hati-hati agar lawan berbicara tidak curiga. Yang suka kuat sekali pembohong ni ya, dia berhati-hati berkata-kata supaya kita tidak curiga. Tapi dia menganggapkan ni semua orang ni bodoh lah ya, tolol lah ya. Jadi gerakan-gerakan yang dimaksudkan seperti memegang tangan ya, duduk diam, berbicara perlahan dan mengeluarkan kata-kata manis. Dia selit-selitkan sedikit ugama dan menjaga agar gerakan wajah yang dilakukan tidak terlalu banyak ya. Jadi salah satu ciri orang suka berbohong ni adalah mereka kerap mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak konsisten ya. Sekejap begini, sekejap begitu, sekejap ke kiri, ke kanan ya. Jadi apabila kamu berbicara lah dengan dan menanyakan kembali pertanyaan yang sama, mungkin pembohongan akan memberikan detail cerita yang berbeza dari sebelumnya. Ya, itu dia. Jadi gini ya, cara mengetahui orang yang berbohong menurut pakar psikologi dapat dilihat dari kontak matanya. Jadi matanya tu ya, maksudnya matanya begitu liar lah, dia tidak redup, dia liar ya. Cara mengetahui orang yang berbohong ni menurut psikologi dapat terlihat daripada kontak matanya. Ya, pembohong cenderung menghindari kontak mata. Dia tak mau bertentang mata dengan lawan bicaranya. Sebab orang yang berbohong ni sering tidak percaya diri dengan apa yang sedang diucapkan ya. Ya, itu dia. Jadi apabila tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh lawan bicara, jadi kamu dapat mengujinya ya dengan kata orang mempertanyakan ucapannya, lalu lihat responnya macam mana ya. Pada orang yang berbohong seperti ini ya, yang pendusta ni, mereka biasanya merespon dengan cepat atas rasa tidak percaya penanyaannya ya. Jadi pembohong pun memiliki sejumlah alasan untuk berbelit-belit, katanya dia suka berbelit-belit ya. Dia ni suka berbelit alasan. Ya, aku perhatikan orang yang suka berbohong ni dia suka memberi macam-macam alasan. Ya, inilah tanda-tanda yang paling kuat ya dapat kita kesan. Dia suka beri berseribu macam alasan. Ya, inilah orang yang suka kuat membohong. Dia juga akan tersinggung ya, sikit-sikit tersinggung bila kita tegur sikit, dia tersinggung.
bila kamu meragukan ucapannya dan tetap bertahan atas apa yang dikatakan. Ya, itu dia. Jadi orang yang sedang berbohong ni cenderung mengulangi pertanyaan yang ditanyakan kepadanya sebelum dijawab. Ya, itu dia. Ya, lagi satu orang yang sedang berbohong ni dia cenderung mengulangi apa yang aku katakan tadi, pertanyaan yang ditanyakan kepadanya sebelum menjawabnya. Dia nanti pura-pura seperti macam lupalah ya, garuk-garuk kepala lah ya, dia mengatakan dia banyak begitu ya. Jadi hal ini dilakukan dengan tujuan mengulur waktu sehingga ia boleh memikirkan jawapan yang akan disampaikannya. Ya, dia mencuri waktu untuk memikirkan jawapannya ya. Ya, itu dia. Sungguh kurang senanglah menghadapi orang-orang seperti ini ya. Jadi kita ni apabila diminta untuk menceritakan suatu peristiwa, jadi pembohong ni akan bercerita dengan detail yang sedikit ya, detail sedikit seolah-olah dia ni cubalah nak menghabui ya fikiran kita dengan cara dia bercerita ya. Nanti dia mulalah menyalahkan orang lain, orang itu, orang ini, semua orang keliling yang salah, dia sendiri saja yang betul. Jadi lalu bila kita cabar untuk bercerita lebih perinci tentang peristiwanya, mereka akan merasa kesulitan kerana tidak memiliki persiapan. Itu yang dia memberi alasan menggaruk-garukkan kepalanya. Jadi kamu yang bertanya dapat melihat sikap dan isi cerita yang tidak konsisten. Ceritanya selalu tidak konsisten. Sekejap begini, sekejap begitu. Ya, itu dia. Lagi satu ni tambahan ya. Pembohong yang sedang bercerita sering terlihat tidak yakin dan merasa tidak nyaman. Dia rasa tidak nyaman ya, dia gelisahlah duduk ya. Sekejap dia duduk, sekejap dia bangun, sekejap dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Mungkin mereka dia sedang berfikir untuk mengarang cerita. Itu dia. Dia untuk berfikir mencari elah untuk mengarang cerita kebohongannya. Ya, selain pada itu, ciri-ciri orang yang bohong ni biasanya ditunjukkan dari rasa khawatir ya. Apakah sesuatu yang mereka katakan dipercayai oleh lawan bicaranya ataupun tidak. Dia memikir-mikir. Jadi kedati begitu, perlu diingat bahawa tidak semua pembohong terlihat tidak yakin ya. Mereka pandai ya berpura-pura ya. Munafik lah ya. Ciri-ciri orang yang berbohong menurut psikologi berikutnya iaitu ingin mengganti subjek dari percakapan yang sedang berlangsung. Kalau boleh dia nak tukar subjek lah ya. Mereka cenderung mengisi percakapan dengan detail tidak jelas dan mengurangi topik yang sedang dibahas untuk menghindari fakta sebenarnya. Ya, itu dia. Jadi ekspresi tidak sesuai lah dengan yang dikatakan bahasa tubuh ataupun ekspresi orang yang berbohong ni seringkali tidak sesuai dengan cerita atau pernyataan yang sedang mereka katakan. Ya, itu dia. Dia seperti daun ditiup angin lah gitu ya, ke kiri ke kanan. Salah satu contohnya adalah menggelengkan kepala ketika sedang menjawabnya. Ya, kadang-kadang dia tiba-tiba dia boleh jadi marah ya. Nanti tanpa disedari tubuhnya berkeringat ya, peluh sejuk keluar ya. Jadi sistem saraf atau kata orang tubuhnya dapat terpacu ketika seseorang berbohong. Hal ini menyebabkan muncul keringat, peluh sejuk keluar, terutama daerah pada wajah sekitar dahinya. Ada perhatikan dahinya, di atas bibirnya, sekitar mulutnya dan dagunya ya. Biasanya dia di dahinya lah ya, di dagu kurang lah. Jadi ciri-ciri orang yang sedang berbohong ni yakni mudah berkeringat ya, berpeluh meskipun tidak sedang di ruang yang panas, di tempat yang dalam aircon pun dia boleh mengeluarkan peluh kerana dia tidak rasa selesa, tidak nyaman ditanya bertubi-tubi kerana dia tu sedang berbohong. Ya, jadi terpaculah saraf kata orang tu saraf otonom ketika berbohong, tidak hanya menyebabkan tubuhmu berkeringat namun juga kesulitan mengontrol keluarnya cairan dalam tubuh. Ya, itu dia. Orang yang berbohong ni ya ini pun boleh juga merosakkan otaknya jugalah. Akibatnya orang yang berbohong ni boleh mengalami kekurangan cairan, dapat ditandai dengan bibir yang tampak kering bibirnya sentiasa kering, bibirnya tidak basah lah ya, kering dan macam lebam gitu ya. Tak ada serinya bibirnya ya. Jadi tanda bibir kering ini dapat disertai juga dengan sering
orang tersebut menggigit atau membasahi bibirnya dengan lidahnya ataupun sering menelan ludahnya, ya. Ya, tak hanya memperhatikan ciri-ciri orang berbohong di atas ni, kamu pun tetap harus kata orang mempercayai intuisi yang kamu miliki, ya. Kadang-kadang kita ni ada intuisi kita sendiri, ya, sudah dianugerah ilahi pada kita, ya. Lebih-lebih lagi kalau kita seorang yang jujur dan ikhlas, ya, kita ada punya intuisi yang tajam. Kita dapat rasakan, kita ada sinyalnya, kita dapat rasakan signal. Manusia ni tercipta dengan memiliki intuisi yang boleh memanfaatkannya. Ahli-ahli hanya fokus pada hal yang dicurigai sebagai kebohongan. Misalnya tatapan mata yang kurang tampak gelisah. Dia gelisah lah, ya, tak boleh duduk diam dan lain-lain sebagainya. Ya, ini mudahlah untuk kita mengesan, mendeteksi, orang-orang yang mudah sekali. Jadi semakin kamu sering mengandalkan atau melihat perilakunya yang mendeteksi tindakan bohongnya, maka semakin sulit kamu mengetahui kebohongan itu nyata ataupun tidak. Tapi tidak semua, ya, bukan semua orang yang tidak dapat mendeteksi, mengesan kebohongannya. Sebagaimana yang ku katakan tadi, kalau kita ada intuisi yang tajam, kita dapat merasakan sekadar 5 minit saja kita sudah tahu ini orang ni seperti apa, ya. Jadi tanda-tanda di atas yang ku katakan tadi tu hanyalah sebagai kecil dan ciri-ciri yang sedang berbohong. Jadi tidak semua orang yang berbohong pasti memiliki ciri-ciri seperti tenang dan tak ada apa-apa gitu, ya. Dia ada macam-macam cara gerak-geri mereka lah, ya. Jadi beberapa pembohongan sudah ahli dalam mengatur cara mereka, kata orang, bereaksi, gerak tubuh dan lainnya. Terkadang perlu latihan untuk dapat mendeteksi apakah lawan bicara kamu sedang berbohong ataupun tidak. Mereka ni kadang-kadang berbicara dengan senyum dan ketawa, bercanda. Jadi dia untuk menyembunyikan kebohongannya. Nakal, ya, jahat, orang ini, ya. Jadi ini kata orang pun salah satu kebohongan ni pun boleh dikategorikan sebagai orang ada masalah mental jugalah, ya. Lagi satu, ya, ada tambahan di sini. Orang yang suka berdusta ni, wajahnya tidak berseri tau, tak ada serinya, tak ada cahayanya. Mukanya membuatkan kita lihat macam kita rasa macam mual gitu. Tak suka melihatnya wajah dia lama-lama. Kita terasa yang dia tu berpura-pura. Kalau wajah orang yang ikhlas, yang bersih, yang tidak suka berdusta, yang suka cakap yang benar, yang cakap terus terang, ya, lurus lah, ya. Yang kata orang jalan lurus ni, lain wajahnya, lain. Wajahnya bersinar-sinar. Walaupun dia tidak tampan, walaupun dia tidak cantik, ya, dapat dikesan dari raut wajah mereka, ya. Ya, itu dia. Sebagai contoh, ya, kalau kita lihat anak-anak kecil, ya, kita suka melihat wajah mereka, ya. Suka senang sekali melihat wajah mereka ketika mereka senyum. Kerana kalau mereka senyum ataupun mereka tertawa, itu adalah ikhlas dari hati. Anak-anak kecil belum tahu cakap bohong, ya. Jadi kalau kita mahu wajah kita terlihat seperti anak-anak kecil, senang dilihat orang, kita jangan suka berdusta, jangan suka membohong, menipu, hidup berpura-pura, menjadi manusia munafik, ya. Ya, itu dia. Ya, kata orang tua-tua, ya, menutupi satu kebohongan dengan kebohongan lainnya menjadi kebiasaan buruk, dinilai buruk oleh orang lain, akan dijauhi dan ditakuti oleh orang-orang keliling, ya, serta kawan-kawan, ya. Apakah orang-orang yang suka berbohong ni termasuk orang yang zalim? Dusta merupakan perbuatan yang zalim kerana menipu orang lain dan berisiko menimbulkan salah faham hingga menjadi pertengkaran. Ya, itu dia. Ya. Bahayanya dusta dalam Islam adalah masuk neraka. Dusta, ya, berdusta
Berdusta merupakan perbuatan yang zalim kerana menipu orang lain dan berisiko menimbulkan salah faham hingga bertengkar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman dan kezaliman itu akan menghantar kamu ke neraka. Ya, itu dia. Rezeki yang anda dapat tidak akan berkah. Seseorang yang mencari rezeki dengan cara mendustai agama ataupun mendustai orang lain, lebih-lebih lagi orang itu ikhlas dan jujur,